Hari ini kita bahas mengenai gitu, bagaimana perhitungan dispersi dari type, ya, yang dia akan berbanding dengan jarak. Ya, kita menggunakan persamaannya si horizontal, ya, sumbu Y, sumbu Z. Ini polanya berpikirnya adalah ketika ada ketinggian efektif serobong, ya, ada ketinggian serobong, ada ketinggian efektif serobong. Jadi ada H, ada delta H. Kemarin ini saya sudah share ya filenya ya. Sudah, Pak. Betul nggak? Anda buka. Udah ya, dibuka ya, sambil dibuka ya. Oke. Ini nanti akan kita berapa sih konsentrasi jika pada jarak tertentu dengan kondisi cuaca tertentu, ya. Ini akan dibatasi dengan kondisi meteorologi. Oke. Asumsinya adalah yang pertama, Gaussian ini atau menghitung dispersi pencemaran udara stack serobong. Oke ya. Pertimbangannya gitu. Oke ya. Ini ada asumsinya adalah menggunakan persamaan Gaussian, persamaan yang ini itu ketika ada beberapa asumsi. Ya, kita menggunakan rumus ini asumsinya adalah kira-kira asumsinya satu ini hanya untuk point source. Oke ya, hanya untuk point source. Anda tahu kan point source dan non point source ya? Point source atau line source tahu kan ya? Point source artinya cerobongnya itu sendiri satu, bukan cerobong yang berjejer. Oke ya, ini hanya untuk emisi yang point source. Ini persamaan itu asumsinya adalah ini akan berdasarkan X, Y, sama Z. Tadi itu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Lalu yang ketiga, kalkulasi perhitungannya berdasarkan tinggi efektif cerobong. Yaitu kita notasikan, kita sepakati aja ya, notasinya apa? H aja ya. Ini satu sisi H ya. Tinggi efektif cerobong itu H. Ini ya, kita sepakati ini ya.
Tinggi efektif cerobong itu adalah H besar ini. Lalu tinggi semburan itu adalah delta H. Lalu tinggi steknya itu HS atau H kecil. Hanya H kecil. H kecil kasih S atau H doang nggak apa-apa. Ya, notasinya kita tetapkan ini ya, kita sepakat ya. Karena ada yang menggunakan HC gitu ya. H besar ini adalah delta H plus HS. Ya, delta H-nya adalah ini. Oke, jadi ini adalah H. Kita soal saja dia adalah H. Ini hanya dipengaruhi atau gini aja, faktor yang berpengaruh hanya inversi thermal. Oke ya. Kalau yang berpengaruh hanya inversi thermal, maka turbulensi mekanik diabaikan, dianggap tidak ada. Oke ya. Jadi misalnya ini itu diasumsikan bahwa di bawah sini bangunan itu nggak ada. Gitu ya. Bukan mengasumsikan, bukan menghitung bahwa di sini ada bangunan. Kalau ada bangunan berarti kan ada turbulensi mekanik toh. Nah itu diabaikan. Nah, asumsi di persamaan pemodelan. Lalu laju alir emisi itu diasumsikan stabil dan tidak berubah. Oke ya. Jadi data laju emisi dari sini cerobong itu kan keluar kan, dia punya laju kan, ya dia punya laju, punya kecepatan. Ketika dia itu kesembur ke atas, diasumsikan ini tidak berubah-ubah, gitu ya. Jadi laju alirnya itu konstan, gitu ya. Diasumsikan ini konstan. Kalau berubah-ubah nanti tinggi semburannya juga berubah-ubah. Jadinya persamaan ini nggak dapat, gitu ya. Jadi diasumsikan ini laju alirnya berubah-ubah, tidak berubah-ubah atau stabil, maka delta H-nya akan jadi stabil juga. Lalu turbulensi, asumsinya turbulensinya seragam atau stabil lah ya. Gitu ya. Jadi turbulensinya bisa turbulensinya dapat dihitung 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Nah ini asumsinya. Oke? Ini dulu, ada yang mau bertanya? Jadi kalau Anda mau menghitung line source dengan ini nggak bisa, dengan Gaussian. Ya. Lalu kalau Anda mau berhitung dengan laju alir yang berbeda-beda, itu yang nggak bisa menggunakan ini. Kemudian ini hanya dipengaruhi, faktor yang mempengaruhi hanya inversi thermal. Untuk yang mekanik tidak bisa menggunakan persamaan ini. Dan saya lihat juga belum ada sih yang bisa, yang membuat persamaan, ya nggak bisa sih. Secara matematis kita susah kalau bikin rumus perhitungan dengan apa namanya
laju air emisi yang tidak stabil. Oke. Nah, ini sudah saya kasih saya kira ya, bahwa persamaan Gaussian-nya itu ini. Oke ya. Ini yang utuh. Oke ya. Lalu ini ketika Z-nya 0, maka jadi seperti ini persamaannya. Jika Y-nya 0, maka jadi seperti ini persamaannya. Ini yang di level, ground level ini. Jadi, finally, source of emission at ground level, H0, gitu ya. Ketika itu tidak ada cerobong. Ini sama ini, tahu ya bedanya ya? Tahu nggak? Kalau yang ini ada cerobong, ada ada jarak. Halo? Suara saya kedengar? Dengar, Pak. Oke. Persamaan ini ketika dia punya H, artinya apa? Cerobongnya itu ada, tinggi. Ya, dia punya ketinggian cerobong. Jadi cerobongnya itu ada, lalu kita tarik pada jarak X saja. X itu kan berarti ke sini kan ya, ke sini doang. Cerobongnya ini ada, ini di sini doang. Nah, yang persamaan ini adalah ketika dia ground. Dia ada di atas tanah, ground level. Artinya dia tidak punya H. Dia tidak punya ketinggian efektif stack. Persamaannya ini. Oke? Jadi itu bedanya. Oke. Gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus berhitung dulu, kita harus menghitung. Kan kita perlu data U tadi ya. U, the average wind speed. Kecepatan anginnya berapa? Nah, kita itu di kita, di badan meteorologi kita, itu pengukuran angin, kemarin saya sudah jelaskan sekali ya, itu diukur pada ketinggian 10 meter. Ya, pada ketinggian 10 meter. Ini dicatat dulu ya, bahwa kita itu pada ketinggian 10 meter. Paham nggak ya saya maksud ya? Misalnya gini ya, saya punya cerobong misalnya, tinggi cerobongnya ini misalnya 20 meter. Lalu data saya, data wind speed-nya, kecepatan angin itu kan saya ambil dari Badan Meteorologi. Badan Meteorologi itu mengukurnya bukan kecepatan angin pada ketinggian 20 meter, tapi dia mengukur pada kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Maka kita harus hitung dulu pada ketinggian 20 meter ini kecepatan anginnya berapa, gitu ya. Ini menggunakan persamaan ini. Oke ya. Lalu kemudian nanti kita akan hitung dulu bagaimana berapa sih laju emisi. Itu dihitung dari konsentrasi polutan dikalikan dengan luas penantang dikalikan dengan laju alir. Ya. Nah, lalu kita berhitung ketinggian efektif cerobong, itu adalah HS kali delta H. Nah, ini terkait dengan stabilitas. Ini kan tergantung dengan kondisi ya kan ya, stabilitas atmosfer kita. Oke, kita pakai yang ada beberapa cara ini ya, ada yang siang malam. Ini yang pakai yang punyanya Pascal seperti ini. Nah, untuk perhitungan kita menggunakan koefisien dispersi seperti ini. Ada A, ada C, D, E, F, D. Ini konstantanya. Ini gunanya untuk menghitung apa sih sebetulnya? Untuk menghitung ini. Ya. Ini bisa juga dengan tabel, cuman susah nih kalau pakai tabel itu, gitu ya. Ini kita harus ngitung dispersi koefisien menggunakan
ditarik garis gitu ya. Ini stabilitasnya apa ditentukan dengan grafik, jadi agak susah. Jadi tetap kita menggunakan ini saja, ya lebih mudah. Gitu kira-kira. Nah ini kalau rumus gini kalau nggak latihan soal nggak bisa nih. Nah ini latihan soalnya. Coba Anda kerjakan. Oke. Sebuah cerobong pabrik dengan ketinggian 12 meter. 12 meternya apa? Rotasinya apa? HS, Pak. Ya, HS ya. Lalu luas penampang. Luas penampang. A besar. A. A besar. Oke. Kemudian mengeluarkan emisi CO dengan konsentrasi 431. Apa ini? C. Apa nih? Rotasinya. C cerobongnya, Pak. C cerobong. Gampang lah ya. Anda bisa aja kan? Coba dulu ya. Nanti kita bahas. Rata-rata kecepatan angin pada ketinggian 10 meter pada kelas stabilan B adalah 2,26. Laju alir adalah 8,14. Ini berarti laju alir itu apa? V-nya. Konstantanya N-nya adalah 0,25. Oke, mudah ya. Apa yang harus Anda hitung duluan? Yang harus Anda hitung duluan adalah kalau begini Anda harus menghitung rumusnya kan apa aja sih? Tadi kita perlu U, kita perlu Q, kita perlu H. Ya. Ya toh? Oke, kita perlu standar deviasinya nanti. Nanti kita lihat standar deviasinya dengan apa ya. Maka yang perlu dihitung adalah kita hitung dulu Q-nya. Anda hitung Q cerobong. Oke. Lalu Anda, iya kan? Karena laju emisinya kan ini nih, beda nih.
ya. Terus dihitung apa namanya kecepatan angin pada ketinggian berapa? Cerobong kita ketinggian berapa tadi itu? Ketinggiannya 12 meter. 12 meter. 12. Maka kita harus berhitung dulu kecepatan angin pada ketinggian 12 meter. Karena yang ada di data ini, yang ada di soal ini kan ketinggiannya 10 meter tuh. Nah, menggunakan ini. Bilangan ini ya kan. US adalah U10 HS per 10 pangkat N. N itu kestabilannya itu tadi udah ada belum? N stabilannya berapa tadi ya? 0,25. Udah kan? Udah kan? Lalu dihitung Q, dihitung H besar, udah dapat. Lalu dari data itu tadi kita lihat di sini, ya toh, kelas stabilannya apa tadi? Ini kan ada stabilitas atau kelas kestabilan. Itu ada A, B, C, D, F. Menurut Pak Will Gilbert itu ada mereka mengkelaskan ada A, B, C, D. Ini berdasarkan kecepatan angin, suhu dan sebagainya. Kelas kestabilannya tadi apa? Kelas stabilan B, maka nanti menggunakan kelas stabilan B. Ya, dari kelas stabilan B itu kita bisa menghitung standar deviasinya. Standar deviasi untuk Y, standar deviasi untuk Z. Standar deviasi untuk Y itu adalah AX pangkat B. Lalu untuk standar deviasi Z itu C X pangkat D plus F. Angkanya diambil dari sini, standarnya ada. Ya, X tadi kan kita mau menghitung pada jarak berapa? 1 kilo kan? Berarti diisi 1 kilo. Gitu ya. Mudah kan? Oke. Ya udah, coba kerjakan dulu ya supaya bisa. Nanti kita bahas. Oke. 10 menit ya. 10 menit cukup, Mbak? 10 menit kira-kira ya.
Sudah dapat angkanya ya? Oke, kecepatan anginnya berapa dapatnya? Ada yang sudah itu? Yang ini? Kecepatan angin pada ketinggian 12 meter berapa? 2,364 Pak. 2, 364. oh gitu ya. Jadi ini U10-nya itu ya, berapa tadi? U10-nya kan 2,26 ya. Jadi ini 2,26. Terus dalam kurung HS-nya 12 dibagi 10 ya, karena pada ketinggian 10. Terus pangkat NN-nya 0,25. Gitu ya. Dapatnya berapa tadi? 2,364. 2,364 meter per detik satuannya ya. Kan kecepatannya itu ya. Meter per detik. Lalu laju emisinya berapa ya? Itu yang luas penampangnya itu pakai sentimeter Kak, Pak, memang. Luas penampangnya pakai sentimeter dulu kan, Pak? Diubah ke sentimeter ya? Terserah. Yang Mau luas pakai? penampang. Enggak, terserah. Mau senti atau ini kan gini. Q-nya apa? Miligram. Laju alirnya apa? Meter kan? Kalau meter sama meter. Kalau senti sama senti gitu kan. Jadi ini yang Anda bawa ke meter. Di soal luas penampangnya apa? Diameter apa luas penampang tadi? Pakai meter, Pak. Oh ya. Yaudah, masukkan di meter. Karena laju alirnya sudah meter kan tadi ya? Iya, Pak. Mana rumusnya. Nah, mana sih? Nih. Ya kan? Kalau ini meter, ini kan harus meter, Dik. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, Anda mau bawa kemana? Terserah. Kalau ini meter, ini apa? Coba dikonversi ya. Oke, bisa kan? Bisa kan ya? C-nya ini apa? C cerobong, miligram per liter. Miligram per liter. Kali VS-nya meter per detik. Kali luas penampangnya anggaplah ini diganti dengan meter per segi. Ya. Ya, betul. Iya, Pak. Berarti kan ini ada meter, ini ada meter. Jadi kan meter kubik toh. Jadinya. Ya. Ini kan meter per detik, ini meter persegi. Jadi meter kubik kan ya. Kalau satuan ini sama ini kan jadi meter kubik per detik. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Maka ini kan miligram per liter. Maka C-nya ini harus Anda rubah menjadi miligram per meter kubik. Meter kubik. Jadi Betul. hasilnya 2034,83 meter kubik miligram per second, Pak. Miligram per second. Oh gitu. Oke. Yang penting seperti cara saya tadi ya. Saya nggak ngitung. Saya nggak ngali-ngalikan. Yang penting kalau dengan cara tadi benar. Satuannya nanti jadi miligram per
second atau per detik ya. Oke. 2000 sekian, is oke. Lalu HC-nya HC. H gede, H besar, HS plus delta H berarti 12 meter ditambah 41,5 meter, Pak. betul. Jadinya 53,5. 53,5. Oke. Lalu Anda mencari apa lagi? Koefisien apa? Deviasi standar untuk Y sama Z kan ya? Di sini. Kelas stabilannya tadi kan B kan ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti kalau Anda mau mencari deviasi standar deviasi untuk Y, itu kan rumusnya ini ya. Berarti A-nya itu kan ini. 156 kali X pangkat B. B-nya mana? B-nya mana? B-nya mana? 0,894, Pak. Ya. Dapatnya berapa? Deviasi standarnya untuk yang Y berapa? Berapa? Sudah ngitung? A berarti 156 kali 1, ya kan? Pangkat 0,894. 156, Pak. 156. Oke. Terus deviasi standar untuk Z. Berarti C. C-nya berapa nih? C-nya 108,2 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kali 1 pangkat D, berarti D-nya ini 1,098 ditambah plus F. F kecil 2 ditambah 2. Oke. Berarti Berapa? 110,2, Pak. Ya. 110,2 meter ya. Oke. Lagi. Cukup ya. Terus sudah bisa nggak dihitung anunya ya? Berarti sudah bisa kan ya? Dihitung di persamaannya ya? Sudah ya? Bisa, Pak. Nah, datanya kan ada semua tuh, sudah tuh. Oke. Berapa jadinya dapatnya? Ada yang sudah dapat angka kah? Ini tinggal masalah ngitung aja sih sebetulnya. Jangan lupa ada absen ya. Jangan lupa kurung-kurungnya, biasanya tuh kurungnya ini yang bikin kadang-kadang salah hitung. Biasanya yang di dalam kurung dulu yang dihitung.
Bapak mau nanya, EXP itu maksudnya eksponen, Bapak. Iya, Makasih, Pak. bisa eksponensial. Sudah dapat?
Pak, mau nanya, untuk nilai Y sama Z-nya itu berapa ya? Nilai Y sama Z-nya, Pak. Berapa berarti ya? Itu kan jaraknya 1 kilo kan pada sumbu X. Soalnya gimana tadi? Apa? Soalnya. Nah, ini nih, Maran ya. Hitunglah konsentrasi gas CO pada jarak 1 km dari cerobong pada sumbu X. Jadi dia sumbu X ya. Sumbu X doang kan ya. Kalau sumbu X doang, berarti, nah ini kan sumbu X saja tuh. Berarti Y-nya dia 0, Z-nya 0 kan ya. Kan dia pada sumbu X aja. Yang kemarin kita hitung yang kayak gini loh. Ya. Ini loh yang ini. Kalau dia pada sumbu X, berarti yang punya angkanya adalah X doang. Jadi X 00 kan? Ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Ayo, sudah ada angka belum ya? Saya kira nggak susah lah ya, mudah ya. Tinggal masukkan aja tuh angkanya di eksponensial gitu. Yang harus hati-hati adalah ini nanti pertanyaan saya, konsentrasinya itu satuannya apa? Ada yang tahu? Ya sudah. Ada yang sudah dapat angka belum? Halo. Suara saya kedengar? Terdengar, Pak. Oh, sudah ada yang dapat angka? Belum, Pak. Oh, belum? Belum, Pak. Ya sudah ya. Kalau berhitung itu sertakan satuannya ya, baru dikonversi. Kayak tadi itu ya, supaya nggak bingung ya. Ya udah. Oke, saya tunggu. 10 menit kah? 10 menit ya.
Sudah ya? Sudah saya kira ya? Sudah dapat angka? Halo, 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 halo. Sudah dapat angka? Sudah? Indri udah dapat angka, Indri? Belum, Pak. Kenapa? Kan tinggal masukin aja ya. Halo? Ini kan tinggal key-nya masukin, ya. Kan tinggal dimasukkan aja. Halo? Iya, Pak. Ya Iya, kan? Pak. Key-nya dimasukin tadi udah dihitung kan? Nah, untuk key hati-hati ya. Key-nya tadi kita hitung satuannya apa tadi itu? Key-nya tadi Miligram per second. miligram per second. Halo? Iya, Pak. Oke. Miligram per second. Terus ini key-nya miligram per second ya. Terus 2pi, U-nya apa satunya tadi? Meter per second. Meter per second. Key-nya itu adalah miligram per second, lalu apa namanya? U-nya itu adalah miligram per second, per detik ya. Oke. Jadi ini nanti satuannya adalah miligram per C itu satuannya miligram per meter kubik. Maksud saya nanti kalau miligram dengan itunya di itu kan ya. Gini maksud saya, Ki itu satuannya kan bisa miligram per second, bisa mikrogram per second, ya. Oke? Ki-nya, nilai Ki. Boleh dong, kalau saya hitung Ki-nya itu ternyata miligram per second, bisa kan? Kemudian saya konversi menjadi mikrogram per second, bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Nah, hati-hati untuk Q-nya. Ketika Anda Q-nya itu miligram per second, maka nanti C ini dapatnya juga miligram per second. Sorry. Miligram per meter kubik. Kalau Anda pakai mikrogram, maka nanti C-nya ini mikrogram per meter kubik. Iya kan? Meter kubik kan berarti kan ya 2 kali pi. U-nya itu kan meter per detik tadi. Ya toh? Lalu ini kan defisiasinya kan meter ini. Untuk Y sama Z meter. Berarti meter kubik per detik kan di sini yang di bawah. Ya toh? Meter kubik per detik di atas tinggal ini apa? Miligram per detik. Jadinya di sini jadi miligram per meter kubik yang konversi satuan di sini. Ini semua Y-nya kan hilang nih, Y kuadrat, apa namanya, standar deviasinya hilang kan ini kan? Ya. Oke. Nilai Itu Z. hilang karena 0 ya, Pak? Iya, di bawahnya kan meter-meter kan? Hilang-hilang. Z-nya kan 0, Z-nya 0, apanya tadi? Y-nya 0 juga kan? Gitu. Iya, Pak. Terus dieksponensialkan, udah ketemu udah. Ya kan nggak ada yang susahkan ini ya. Ini kan cuman masukkan rumus saja Anda. Ya kan? Sama ngitung.
hitunglah dulu yang ada kurungnya. Ya. Belum ada yang dapat angka sama sekali. Pakai kalkulator kan? Ya. Atau pakai HP? Pakai kalkulator, Pak. Ya. Ya udah sekarang tuh kalkulator kan canggih-canggih tuh. HP juga canggih-canggih tuh. Belum ada yang dapat angka sama sekali. Ya udah tinggal dihitung aja lah ya kalau gitu. Oke. Pak mau nanya, Pak. Mm-hmm. Itu kan ada keterangan Z sama dengan H. Jadi yang hanya itu yang dipakai 50 yang tadi Kak, 53,5. Hah? Yang H sebelumnya itu nah, yang dihitung. Yang hanya H besar. H besar. Jadi 53,5 kan, Pak? H besarnya berapa tadi ya besarnya ya? Saya lupa. 12 meter ditambah 41 ya? Iya, Pak. Jadi 53,5. Ya, 53. 53, ya. Sudah? Gampang aja kan ya? Iya, Pak. Lanjut aja, Pak. Ini udah habis. Oke ya, lanjut ya. Ini udah habis sih, tinggal ini aja. Ketinggian cerobong, tinggi semburan, itu bisa dihitung juga dengan persamaan bridge. Oke ya, delta H. Delta H. Ini kan delta H, itu kan saya sebutkan di sini. Yang di sini, yang soal ini deltanya kan saya sebutkan kan. Tinggi semburannya. Nah, tinggi semburan itu nanti dihitung dengan persamaan bridge. Seperti ini ya. Oke ya. Jadi F persamaan bridge itu bisa dihitung dari ini. Kan mudah aja sih sebetulnya. Berdasarkan diameter cerobong, gravitasi, sama perbedaan temperatur. Oke ya. Setelah itu, FB ini dihitung XF-nya. Oke ya. Kemudian, dapatlah nanti delta H itu berdasarkan persamaan bridge ini. Paham yang dimaksud ya? Dilihat dulu FB ini dapatnya berapa. Apakah di atas 55 atau di bawah 55. Jika di atas, maka pakai persamaan ini, 119 FB 2/5. Jika tidak, maka pakai yang bawahnya. Setelah dihitung XF-nya, maka delta H itu adalah tinggal dilihat apakah X lebih besar dari XF atau enggak. X itu anunya ya, apa namanya tadi? 1 kilo tadi ya, yang dari sumbu. Yang ini, X-nya kan 1 kilo. Jika dia lebih besar, maka pakai ini delta H-nya.
Jika dia lebih kecil, pakai ini deltanya. Oke? Maka tinggal ngitung. HC sama dengan HS per, ini bukan HC tadi kita sepakati ya, H ya, H besar. H besar adalah HS plus delta H. HS itu ketinggian cerobongnya, pasti ini diketahui kan? Lalu delta H dihitung dengan ini. Dengan persamaan bridge. Ini tadi kan saya nggak, delta H-nya saya hitungkan. Kalau ini menghitung delta H menggunakan persamaan bridge. Gitu. Ada yang mau bertanya? Isi Pak, Hmm. saya masih bingung deviasi. Pak. Ya. Suaranya agak putus-putus. Menghitung deviasinya Pak yang saya masih bingung. Deviasi standar. Iya, iya. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini Bu Julianti. Yang rumus di persamaan awal tadi Pak. Samaan yang deviasi Ini 2G. ini? Hah? Persamaan yang panjang Pak, yang Ini? DX. Ya, yang Ini? iya, yang itu. Nah, ini. Ini yang ini, Iya. yang deviasi standar. Iya. Ya. Deviasi standar itu dilihat berdasarkan kelas stabilannya. Tadi di soal sudah ada kelas stabilannya kan, kelas kestabilan B. Ya. Kemudian kita tinggal lihat di sini di koefisien dispersinya. Ini punyanya Gaussian, bahwa untuk koefisien standar B, ini kan B tadi ya, maka angkanya adalah ini. Sampai ke sini. Ini kelihatan ya saya ini ya? Kelihatan Pak. Kelihatan kan? Sorry. Ini sampai ke A-nya kan ini. Jadi nilai A itu adalah ini, nilai apa namanya C itu adalah ini karena diasumsikan tadi di atas 1 kilo ya. Jadi 1 kilo itu saya ngambil di sini, bukan kurang 1 kilo. Ya. 108, 19 dan sebagainya. Nah, untuk deviasi standarnya Y itu kan rumusnya ini. A kali X. X ini kan jarak sebarannya tadi. Yang 1 kilo. Maka dimasukkan di sini X-nya 1. B-nya hanya kan ini nih. 156 kali X. X-nya kan 1 pangkat B. B-nya mana? B-nya ini. 0,894. Untuk semua kelas itu B itu 0,894. Berarti kan bisa dihitung nih deviasi standar untuk Y-nya. Ya, menggunakan rumus ini. Yang ini, yang saya klik-klik ini. Ini. Ya, lihat ya. Lalu bagaimana dengan deviasi standar untuk Z? Itu menggunakan ini rumusnya. C kali X pangkat D plus F. C-nya mana? C-nya ini. X-nya kan 1, terus pangkat D ditambah F. F kecil 2. Nanti dapat angka deviasi standar untuk Z. Gitu ya. Nah, ini nanti kan digunakan untuk menghitung. Untuk berhitung tadi itu. Nah, gitu ya. Karena kita menghitung hanya pada sumbu X, maka Z sama Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Bapak mau bertanya, Pak. Hmm? Yang dirumus ini Pak, kan J sama Z-nya 0, Pak. Hmm? Nah, terus tapi tadi ini kan Z sama dengan A. Jadi itu nilai Z-nya selalu sama dengan Putus-putus ya. Apa tadi? Nilai Z-nya sama dengan apa? nilai Z-nya kan 0, Pak. Hah? Nah, itu nilai Z-nya selalu sama dengan H, Kak, Pak? Enggak. Enggak dong, kan hanya ada tadi. Soalnya di penjelasannya itu kan Z sama dengan H. Enggak. Jadi kita masukkan 0, Pak, Z-nya. Iya. Ini kan gini, ini jelasin. Ini jelasin ceritanya itu. Jelasin bahwa rumus ini itu dibuat itu asumsinya kan H besar itu setinggi Z toh ini. Gini loh. Oh, ini yang bikin Anda blunder ya. Iya, Pak. H besar itu kan H plus delta. H besar itu kan delta H plus H. Ini kan tinggi toh, segini toh. Iya, Pak. Ini kan sumbu Z. Iya. Iya, itu maksudnya yang dia maksud. Bukan berarti persamaan ini selalu sama Z sama H-nya, ya enggak. Nanti kalau saya buat Z-nya di sini kan bisa. Misalnya saya angka kasih di sini. Enggak setinggi cerobong gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada yang nggak mengerti? Nggak terlalu susah sih, kalau menurut saya sih. Ya kan, mudah aja kan. Bapak mau nanya, Pak. Jadi perhitungannya ini berlaku untuk Y sama Z-nya itu 0 ya, Pak? Iya. Jadi hati-hati dengan soal yang ini ya. Hitunglah konsentrasi gas CO pada jarak 1 km dari cerobong pada sumbu X. Ya. Bisa jadi nanti soalnya saya tambahin di sini nih. 1 km dari cerobong pada sumbu X dan 2 km dari cerobong pada sumbu Y. Nah, beda lagi kan? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi jangan beranggapan nanti, oh ini berarti Y-nya selalu 0, Z-nya selalu 0. Enggak. Kalau di sini saya tambahin 2 km dari di sumbu Y, kemudian 1 km pada sumbu Z, bisa kan? Oh iya, Pak. Jadi tergantung soal. Iya dong. Pada sumbu apa dulu tuh? Jadi kan nilai, gini ya, nilai tadi, konsentrasi tadi pada di mana dulu titiknya? Apakah pada ini? Apakah pada ini? Apakah pada ini? Ya. Tadi asumsinya kan kalau persamaan Gaussian itu bisa dihitung pada 3 dimensi gitu ya. Maka bisa di bawah X doang, X 00, artinya X, Y-nya 0, Z-nya 0, atau X ada angkanya di Y-nya itu. Y-nya berapa gitu ya. Kemudian dia tidak punya ketinggian. Nah, jadi posisinya itu bisa dihitung di sini, apakah di sini, apakah di sini. Konsentrasi itu kan berbeda-beda. Di bawah, samping kanan, samping kiri, atau di atas kan beda ya. Posisinya. Kalau yang Anda hitung itu posisinya di sini. X-nya ada angkanya, Y0, Z0. Jadi X00. Berarti posisinya di sini loh. Ya, kalau ada angka Y-nya nanti di sini. Kalau ada XJ-nya di atas ini. Tergantung. Jadi kita mau berhitung pada sumbu apa? Pada koordinat sumbu apa? Gitu ya? Baik, Pak. Oke. Oke, ada lagi?
Ada yang kesulitan? Nggak ada? Bapak, saya mau nanya. Lama? Ini kan nilai Y sama Z-nya itu 0. Berarti pakai rumus yang di bawahnya itu Kak, Pak? Yang untuk C dalam kurung X, 0,0 gitu Pak. Yang mana? Iya, yang itu Pak. Gimana, Dek? Jadi pakai rumus yang itu Kak, Pak. Gimana? Halo? Pakai rumus yang C dalam kurung X, 0,0. C dalam kurung Yang 18.4 Yang Pak. rumus kedua itu kenapa? 18 titik. Mana ya? Slide-nya sudah benar Pak. Yang di rumus yang kedua itu. Rumus kedua. Yang di slide 122. Rumus yang kedua. Ya, gimana? Jadi pakai rumus yang itu Kak, Pak. Karena kan nilai Y sama Z-nya sama-sama 0. Iya, iya. Anda bisa pakai ini, bisa pakai ini kan? Nanti. Tapi Z0, Y0 gitu ya. Anda bisa pakai itu, bisa pakai ini. Ini kan disederhanakan. Ya udah mudah aja. Pakai ini aja dah gitu. Itu kan disederhanakan aja. Kalau nilainya 0 kan pasti nanti itu kan ya. Iya, iya. Silakan saja mau pakai yang mana. Ini kan kalau Z0 gimana, kalau Y0 gimana gitu. Kalau H0 gimana? Anda tahu H0 kan ya? Tahu Pak. H0 tahu kan ya? Ingat. Saat tidak coba. Jadi dia itu tidak di atas, tapi di bawah. Emisinya. Plumnya itu di bawah. Halo? Iya Pak. Ya. Jadi misalnya apa? Drum, misalnya apa ya? Drum Pembakaran berisi. sampah gitu Kak, Pak. Ya bisa juga, cuma kan Anda ngitung Q-nya yang susah kalau itu. Misalnya drum isinya gas pecah gitu nah. Ya, di bawah. Gitu ya. Misalnya drum isinya gas terus pecah. Misalnya gitu ya. Misalnya tangki berdiri, dia gasnya itu pecahnya di bawah gitu ya, bukan di atas misalnya. Gitu. Ya pokoknya asumsinya hanya 0 lah. Kalau Anda nggak bisa ngukur Q. Jadi tidak untuk yang itu. Kalau pembakaran sampah kan nggak bisa dihitung Q-nya, bukan Jadi ada ini, misalnya ada, kalau diasumsikan di sini itu, Pasquil itu dia bilang drum tahu drum kan ya? Drum, tahu ya? Tahu Pak. Drum itu kan ada bolongannya di atas itu. Nah dia rebah, dia jatuh, terus rilis lah gas itu. Nah itu pakai ini. Ya, pakai H sama dengan 0 ya. Drum tumpah, pokoknya drum rebah lah gitu ya. Itu pakai itu. Halo? Oke, ada Iya, yang lagi? Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Baik. Kalau tidak ada, maka saya akhiri ya. Iya Pak, cukup. Oke. Baik, kalau gitu nanti minggu depan kita UTS ya. Materi saya sudah sampai di sini.
minggu depan kita UTS, materinya ya sampai di sini, sampai di Gaussian, ya. Dari yang saya sampaikan dari awal sampai ke Gaussian, gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh,